Hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Menang Atas Pencobaan. Tolong dipahami apa yang saya maksud dengan pencobaan, saudara-saudara. Jadi di awal kita samakan persepsi dulu. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 6 mulai. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Menang atas pencobaan. Pencobaan yang saya maksud adalah masalah yang muncul bukan karena akibat kesalahan kita sendiri. Masalah itu sebetulnya ada dua macam, saudara. Masalah sungguh dan masalah buatan. Masalah buatan adalah masalah yang kita buat-buat sendiri. Memang kita tidak sengaja membuatnya, tapi itu terjadi karena kesalahan kita. Kita melanggar firman, kita tidak taat pada firman, kita sudah dinasehati tapi kita tetap melanggar. Nah, itu pelanggaran firman, itu kesalahan kita. Lalu terjadi masalah. Itu adalah konsekuensi dari masalah, dari kesalahan yang harus kita tanggung sendiri. Nah, itu masuk ke dalam kategori masalah buatan. Yang saya maksud dengan pencobaan bukan itu. Karena kalau saudara membuat masalahmu sendiri, karena kalau yang saudara bilang pencobaan adalah karena akibat sebagai kesalahanmu sendiri, maka jalan satu-satunya untuk menang atas masalah buatan seperti itu cuma satu jalannya, yaitu bertobat. Karena selama saudara tidak bertobat, saudara mau doa jumpalitan sampai salto 7 kali di udara dan nggak jatuh-jatuh ke bumi, masalah itu akan tetap ada. Kecuali Tuhan memang mengizinkannya. Pencobaan yang saya maksud di sini adalah masalah yang muncul bukan akibat kesalahan kita sendiri. Jadi ini di luar kendali kita. Contoh yang termudah di dalam Alkitab adalah Ayub. Itu masalah bukan karena kesalahannya sendiri. Ayub menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba semua masalah terjadi. Ada perampok, ada bencana alam dan sebagainya. Nah, itu masalah di luar kendali Ayub. Itu masalah sungguh. Misalnya terjadi pandemi virus corona pada saat-saat ini. Beberapa orang Kristen yang sangat mencintai Tuhan kena masalah juga. Tapi ini masalahnya bukan karena kesalahan dia sendiri. Memang ada orang-orang yang usahanya menjadi bangkrut di tengah krisis ekonomi sekarang karena kesalahannya sendiri. Karena dia tidak membangun usahanya seperti yang Tuhan mau. Tetapi ada orang-orang tertentu, ini kasus khusus memang, ada orang-orang yang sudah mentaati Tuhan, yang sudah membangun usahanya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, ditaat pada pimpinan roh, tapi tetap kena dampak dari pandemi corona. Bisakah itu terjadi? Bisa. Tapi kalau masalah itu adalah masalah sungguh seperti yang saya katakan, percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Bahkan tanpa saudara minta pun Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Tapi seringkali Tuhan mau supaya saudara berdoa kepada Dia. Dan selama saudara terus menjalani masa-masa krisis di tengah pandemi bersama dengan Tuhan, maka saya percaya saudara akan melewati semuanya dengan aman, sentosa, tentram. Penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Saudara tidak goyang kemana-mana, tapi saudara tetap berjalan lurus di hadapan Tuhan
dengan matamu tetap tertuju kepada Tuhan, dan engkau yakin, seyakin-yakinnya bahwa engkau akan menang atas setiap pencobaan. Amin, saudara. Ada keyakinan yang kuat dalam diri saudara bahwa saudara akan melewati semua pencobaan demi pencobaan ini. Mungkin kita akan bertahan beberapa minggu lamanya, mungkin masalah tidak akan berlalu beberapa bulan lamanya, tapi entah berapa lama masalah itu tetap ada dan tetap kita hadapi. Percayalah, sekali waktu masalah itu akan berakhir dan berganti dengan pemulihan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena ingat prinsipnya, tidak ada yang hilang dalam kehidupan orang percaya. Kalaupun sementara itu hilang, Tuhan akan kembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin, saudara. Saudara percaya itu? Nah, menang atas pencobaan yang saya maksud adalah pencobaan akibat kesalahan orang lain, atau akibat bencana alam, atau pokoknya bukan akibat kesalahanmu sendiri. Jadi kalau saudara sedang ada dalam masa pencobaan, apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama kali harus saudara lakukan adalah cek dirimu di bawah terang sinar Roh Kudus. Roh Kudus, terangi aku, terangi hatiku. Apakah ada kesalahan tersembunyi dalam hatiku? Kalau ada yang tidak kusadari, tolong nyatakan. Itu saja yang perlu saudara lakukan. Kalau sepanjang saudara sudah mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, di bawah sinar terang Roh Kudus, saudara sudah disinari oleh terang Roh Kudus, dan dinyatakan bersih, dan dinyatakan Tuhan berkenan. Tuhan menyatakan, aku berkenan. Kalau saudara sudah dapat stempelnya Tuhan seperti itu, hidupmu aman. Engkau tinggal melakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, dan satu kali masa pemulihan akan tiba bagimu. Saya katakan sekali lagi, masa pemulihan akan tiba bagimu. Jadi bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin kesulitan keuangan, mungkin kesulitan kesehatan, mungkin kesulitan apa saja. Kalau saudara telah meyakini bahwa itu bukan akibat kesalahanmu sendiri, percayalah, engkau pasti menang atas pencobaan. Katakan bersama dengan saya, aku pasti menang atas pencobaan. Lebih yakin lagi, aku. Yang di rumah, aku. Haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pencobaan supaya kita bisa menang atas pencobaan? 1 Petrus pasal 5 ayat 6-11 yang tadi kita baca memberikan nasihatnya kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan. Saya langsung saja mulai dari ayat yang ke-6. Inilah yang pertama, yaitu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika pencobaan datang, saudara pasti datang kepada Tuhan. Amin. Kalau nggak datang kepada Tuhan, keterlaluan. Ketika saudara menghadapi pencobaan demi pencobaan, engkau datang kepada Tuhan. Tapi ketika engkau datang menghadap kepada Tuhan, yang harus selalu engkau ingat dalam dirimu adalah engkau harus datang dengan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ulangi, saudara harus datang dengan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena yang harus saudara ingat adalah Tuhan paling tidak suka sama orang sombong. Tuhan itu anti orang sombong. Dia nggak suka orang sombong. Saudara dalam kesusahan, datang kepada Tuhan, mencak-mencak, nuduh-nuduh Tuhan, curiga-curiga sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau melakukan ini? Tuhan bilang, siapa yang melakukan? Ya ini, kenapa begini, kenapa begitu? Malaikat bilang, ini orang udah susah sombong. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ingatlah selalu engkau harus datang mendekati Tuhan dengan hati-hati, dengan merendahkan diri
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seringkali yang kita lakukan adalah ketika pencobaan datang, masalah datang, kita merendahkan diri di bawah tangan pencobaan yang kuat. Kita ditekan oleh masalah, oleh pencobaan yang sedang berlangsung, dan kita merasa tangan pencobaan begitu kuat menekan kita. Yang seharusnya terjadi adalah engkau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa dibilang di bawah tangan Tuhan yang kuat? Karena ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau mengalami masalah demi masalah, itu adalah kesempatan Tuhan untuk mencetakkan tangannya di dalam hidup saudara. Supaya ada cetakan tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara pernah buat jelly? Agar-agar. Ya ibu-ibu pasti pernah lah ya. Kalau bapak-bapak mungkin saya lebih tepat tanyanya, saudara pernah makan jelly? Nah itu lebih tepat. Jawabannya lebih cepat gitu ya saudara. Tapi kalau para ibu akan pernah membuat jelly atau agar-agar. Kapan saatnya yang paling tepat untuk jelly itu dibentuk? Ketika dia mencair. Kalau dia sudah mengeras, nggak bisa dibentuk lagi. Sudah terbentuk. Nah ketika pencobaan datang, tekanan ada dalam hidup kita itu lagi cair saudara. Lagi dipanasin kayak jelly, dimasak dulu, dipanasin, mencair semuanya. Itu semua mencair tuh, kesombongannya mencair. Ketika masalah datang, kalau lagi nggak punya masalah, lagi banyak duit nih. Lu nggak kenal siapa aku? Begitu saudara. Giliran masalah datang, siapakah aku ini Tuhan? Lah tadi nanya, lu nggak kenal siapa gue? Sekarang dia nanya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Orang itu, siapa dia sesungguhnya, baru muncul ketika ada dalam tekanan. Ya, makanya saudara tahu, salah satu manfaat virus adalah menyatakan siapa diri orang sesungguhnya. Karena ketika virus melanda, keluar tuh sifat-sifat aslinya. Yang ketakutannya, yang penuh kekhawatirannya, yang serakahnya, karena takut nggak kebagian, mau ambil semua gitu kira-kira. Karena krisis. Yang pemarahnya, yang tadinya airnya tenang sekarang bergelombang. Kenapa? Nggak dapat pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, spanningnya naik. Kalau pemasukan banyak, spanningnya turun. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Spanningnya tergantung berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Selamat siang semuanya. Saudara nggak ngerti atau belakang nggak ngerti sih? Jadi kalau mau melihat siapa orang itu sesungguhnya, lihat waktu masa krisis. Kalau yang memang jiwanya tenang, masa krisis boleh ada, dia tetap tenang. Haleluya. Dia tetap enggak khawatir. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambat-rambatkan akarnya ke dalam air. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Dan dia tetap akan berbuah setiap saat. Bukan menanti musim, tapi berbuah setiap saat. Kalau saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan, percayalah, di tengah pandemi saudara masih bisa tetap berbuah. Saudara nggak nungguin musim untuk berbuah. Kalau orang lain mah, kalau musim buah ara muncul. Musim buah anggur muncul. Kita mah nggak nungguin musim.
Karena musim ada di tangan Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan. Betul saudara. Dan kita akan terus berbuah. Mau musim atau enggak musim, kita akan berbuah. Karena musim ada di dalam waktunya Tuhan. Dan kita ada di dalam Tuhan. Nah saudara harus datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Sekali waktu Yesus memberikan contoh, perumpamaan, ini untuk menegur orang-orang yang suka datang sama Tuhan, kepada Tuhan, dengan meninggikan diri. Yesus cerita, ada dua orang datang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi mewakili orang rohani. Oke, lebih tepatnya, orang Farisi mewakili orang yang merasa rohani. Orang pemungut cukai mewakili orang yang merasa berdosa. Dua-dua datang kepada Tuhan, dua-dua berdoa. Jadi ada perbandingannya langsung. Orang Farisi berdoa, "Oh Tuhan, Allah Khalik langit dan bumi beserta segala isinya, di tengah gerimis hujan rintik-rintik, di tengah malam yang gelap ini." Maklum orang Farisi doanya agamawi banget saudara. Aku bersyukur di tengah rintik-rintik hujan Tuhan. Karena Engkau memberkati aku. Karena Engkau menolong aku. Sehingga aku rajin ke gereja. Aku rajin berdoa. Aku puasa seminggu 2 kali. Daripada dia tuh yang gak puasa. Aku memberikan persembahanku, persepuluhanku. Dari selasi atas manis dan cinta, semua yang kita nggak ngerti. Dia berdoa mengucap syukur. Sementara di pojok sana, pemungut cukai berdoa sambil mukul-mukul dadanya. Oh Tuhan ampuni aku orang berdosa. Aku butuh Engkau, aku tidak layak. Tolong aku. Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Bagi saudara yang merasa dirimu rohani, bagi saudara yang merasa dirimu selalu benar, dan setiap kali engkau datang kepada Tuhan, engkau bawa kebenaranmu sendiri. Tuhan berkata, oke, engkau sudah benar, engkau tidak perlu dibenarkan lagi. Makanya orang Farisi pulang tanpa dibenarkan oleh Tuhan karena sudah merasa benar. Tapi pemungut cukai merasa dirinya perlu Tuhan. Ketika saudara datang di hadapan Tuhan, pastikan engkau merasa engkau membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Karena ada banyak orang datang berdoa di hadapan Tuhan tanpa merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Bangun pagi berdoa, sudah telat untuk pergi ke kantor. Oh Tuhan, terima kasih, amin. Berangkat ke kantor, Tuhan aku mau pergi, amin. Mau makan, Tuhan terima kasih, amin. Dari cara doanya kita melihat bahwa orang ini datang kepada Tuhan cuma formalitas. Selamat siang. Kalau formalitas artinya saudara sebetulnya maunya nggak ketemu. Kayak saudara mengurus sebuah izin ke kantor pemerintahan. Saudara bilang, ini mah izin cuma formalitas. Artinya kalau nggak terpaksa saudara nggak mau urus. Artinya sebetulnya saudara nggak butuh. Nah, jangan jadikan doa cuma sebagai formalitas. Karena engkau menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya aku nggak butuh engkau. Aku bisa jalan sendiri kok. Cuma karena aku orang Kristen, ya mau nggak mau aku berdoalah. Formalitas. Ini cuma birokratisasi aja gitu saudara. Namanya orang Kristen ya harus berdoa.
Kalau nggak berdoa nanti dibilangnya nggak rohani. Kalau nggak berdoa dibilangnya, masa pendeta nggak berdoa? Kalau nggak berdoa dibilangnya, masa orang Kristen nggak berdoa? Masa orang Kristen nggak baca Alkitab? Ya itu masih lebih mending lah ya saudara, daripada orang udah bilang, masa orang Kristen nggak baca Alkitab, tetap nggak baca Alkitab. Itu lebih parah. Jangan jadikan datang kepada Tuhan sebagai formalitas. Jadikan jadikan waktu-waktu saat engkau datang kepada Tuhan menjadi waktu yang paling berharga dalam hidupmu, paling spesial dalam hidupmu, paling indah dalam hidupmu. Dan ketika engkau datang, engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan engkau berseru, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau, aku tidak bisa melangkah maju di dalam usahaku. Tanpa Engkau, aku tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau setiap kali saudara datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, percayalah, sekali waktu engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu hukumnya, itu prinsipnya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katakan kepadanya, oh Lord, without you I'm nothing. With you, I will become something. Because you are my everything. Haleluya. Kira-kira begitulah. Saudara ini ketawa karena nggak ngerti atau karena katakan kepada dia, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Di senang dan susah. Di senang susah. Jangan waktu susah aja perlu Tuhan. Waktu senang juga perlu Tuhan. Ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Kita perlu Tuhan selamanya. Setiap waktu, setiap detik, setiap detak jantung kita, setiap helaan nafas kita membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa bernafas. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika engkau datang kepada Tuhan, jangan mentang-mentang. Tuhan, aku klaim janjimu. Klaim. Malaikat bilang emang Tuhan asuransi. Kapan kamu bayar premi? Udah tiap bulan nggak bayar premi, perpuluhan juga kembang kempis. Klaim. Klaim juga ada aturannya kale. Tuhan, di mana janjimu? Malaikat tanya, di mana engkau? Kadang-kadang kita ini saudara, sombong di hadapan Tuhan. Suka merintah-merintah Tuhan, suka nyalahin Tuhan, ngomelin Tuhan. Tuhan aja jarang ngomelin kita. Saya aja jarang ngomelin saudara. Saudara ngomelin Tuhan, nyadar deh. Saudara tahu, pada awal pencobaannya Ayub tidak bersalah. Alkitab mencatat Ayub tidak bersalah dalam perkataan dan perbuatannya. Walaupun semuanya sudah habis. Tapi di kemudian hari, Ayub jadi bersalah. Kenapa? Karena ada teman-temannya yang datang menghibur dia dengan mempersalahkan dia.
Ketika melihat semua penderitaan Ayub, mereka berkata, Ayub, sorry ya, melihat semua penderitaanmu, aku sudah riset kemana-mana, ini pasti hasil dosa. Nggak mungkin kalau kamu nggak melakukan kesalahan sampai separah ini. Nggak mungkin deh. Ayo ngaku, kamu dosa apa? Ayub bilang, aku nggak salah. Teman yang kedua datang, ngomong ke sana ke sini ke sana ke sini. Ayub, kesimpulanku adalah engkau berdosa. Nggak mungkin kalau engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan membiarkan engkau seperti ini. Ayub bilang, aku nggak salah. Teman yang ketiga datang lagi, ngomong sana sini, khotbahnya judulnya beda, topiknya beda, ujungnya sama. Ayub, kayaknya kamu bersalah. Kamu dosa apa? Kamu ngaku aja lah. Dengan pendekatan psikologis, karena mungkin yang ketiga ahli psikologi. Kamu ngaku aja lah sama aku nggak akan apa-apain kok. Ayub totot ngotot, aku nggak salah. Dan gara-gara kesal sama temennya, dia nggak salah dipersalahkan terus. Akhirnya dia komplainnya sama Tuhan, saudara. Tadinya dia nggak komplain sama Tuhan. Tadinya dia memuji Tuhan. Betul kan saudara? Baca kitab Ayub. Akhirnya dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kan engkau tahu aku salah atau tidak? Kan engkau tahu hidupku terbuka di hadapanmu. Apakah aku melakukan kesalahan atau tidak? Engkau yang tahu. Kenapa engkau diam saja? Tuhan bilang, lah kenapa jadi aku yang salah? Iya, engkau diam aja. Kenapa diam saja? Harusnya kau turun membela aku dong, ngomong sama mereka. Tuhan nggak ngomong-ngomong. Engkau membiarkan aku mati. Oh sudah, kalau Tuhan mempersalahkan aku, apa yang harus aku bilang lagi? Kalau Tuhan yang membuat semua ini, apa yang harus aku katakan lagi? Dia nyalahin Tuhan. Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika saudara dipersalahkan walaupun saudara tidak salah. Dan itu seringkali membuat kita jadi komplainnya sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau diam saja? Kan engkau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kan gitu logikanya saudara. Kan Tuhan tahu, kenapa Tuhan diam saja? Akhirnya Ayub ngomel-ngomelin Tuhan, nantangin Tuhan saudara. Sampai akhirnya Tuhan datang. Mana yang nantangin aku? Ayo tampil sebagai laki-laki. Baru Ayub, sorry Tuhan. Mungkin aku bukan pria sejati. Aku nggak bilang yes. Sorry Tuhan, ternyata aku belum mengenal Engkau. Aku cuma mengenal Engkau, dengar-dengar, tapi sekarang aku melihat Engkau. Terkadang kita melihat Tuhan cuma karena mendengar. Engkau perlu mengenal Tuhan karena engkau melihat Dia sendiri. Baru engkau akan bisa bilang engkau telah mengenal Tuhan. Kalau cuma baru dengar-dengar, kadang-kadang belum real. Tapi ketika Tuhan berdiri di hadapanmu dan berkata-kata dengan engkau baru bisa berkata, ya Tuhan ampuni aku. Aku tidak layak ngomong kayak gitu. Kadang-kadang kita komplain sana, komplain sini. Klaim sana, klaim sini. Ketika semua tidak berubah, kita punya pilihan. Tetap mempersalahkan Tuhan atau menyerah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan berkata, kau penjunan ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Tereroret.
Kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Dia meninggikan kita pada waktunya.